Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Julia Imami selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi juga serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami dengan judul Implementasi Web Server berbasis Linux menggunakan Apache, PHP, dan MySQL pada sistem katalog menu makanan. Sebelumnya, kami di sini izin memperkenalkan diri. Dari saya, Iksan Sanjaya Hidayat, dengan NIM 152510069. Saya Beratan dari Kamalia dengan NIM 15250697. Saya Tatia Juliani dengan NIM 15250966. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Yang pertama, pemanfaatan teknologi sektor kuliner. Perkembangan teknologi mendorong para pelaku usaha kuliner untuk beralih menggunakan platform digital seperti website, katalog menu, katalog menu guna menyajikan informasi secara cepat dan terstruktur. Yang kedua, kebutuhan infrastruktur server untuk mendukung kinerja website agar dapat diakses dengan lancar. Diperlukan fondasi server yang stabil, aman, serta efisien dalam mengelola sumber daya perangkat keras. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi sektor kuliner. Pengembangan Linux, Apache, MySQL, dan PHP merupakan solusi lingkungan server berbasis open source yang sangat optimal dan efisien untuk mendukung pengembangan aplikasi web. Yang keempat, metode pembelajaran CPL. Melalui pendekatan case-based learning pada mata kuliah sistem operasi, mahasiswa dituntut untuk mengimplementasikan teori ke dalam praktik nyata menggunakan lingkungan virtual. Untuk slide selanjutnya, di sini ada rumus masalah. Yang pertama, konfigurasi virtual match. Bagaimana proses instalasi dan konfigurasi sistem operasi Linux Ubuntu server di dalam lingkungan virtualisasi menggunakan VirtualBox. Yang kedua, integrasi Lemstack. Bagaimana cara membangun dan mengintegrasikan layanan Apache, web server, PHP, dan MySQL database agar berjalan optimal sebagai satu kesatuan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem katalog. Bagaimana cara menerapkan sistem katalog menu makanan berbasis web yang terintegrasi secara dinamis dengan sistem manajemen basis data. Untuk yang keempat, penerapan keamanan dasar. Bagaimana mekanisme penerapan keamanan jaringan dasar pada web server menggunakan aturan firewall via UEFI. Yang kelima, metodologi pengujian. Bagaimana melakukan pengujian fungsionalitas secara menyeluruh untuk memastikan seluruh layanan server berjalan dengan normal. Selanjutnya ada tugas, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertama, penerapan teori sistem operasi. Menerapkan konsep administrasi sistem dalam mengatur alokasi sumber daya perangkat keras, RAM, CPU, storage pada Ubuntu server di VirtualBox. Yang kedua, pembangunan layanan server. Mengimplementasikan arsitektur web server berbasis Lemstack yang pokok untuk penyiaran jaringan lokal. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Mewujudkan web system katalog menu makanan yang struktur dan mampu menyajikan data informasi secara dinamis dari database. Yang keempat, proteksi jaringan server. Menerapkan pengamanan dasar menggunakan UEFI untuk membatasi hak akses jaringan yang tidak sah. Yang kelima, validasi kinerja sistem, melakukan pengujian operasional guna memastikan seluruh komponen server berjalan responsif dan bebas dari kendala teknis. Untuk selanjutnya, batas masalah sistem operasi dan lingkungan. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan sistem operasi Linux Ubuntu server yang dijalankan secara virtual di dalam array VM for VirtualBox.
Spesifikasi perangkat lunak. Infrastruktur web server kami dibangun dengan menggunakan komponen dan stack Apache PHP dan MSQL. Konfigurasi konfig kon fungsionalitas aplikasi. Aplikasi yang dibuat berfokus pada fungsi menampilkan dan mengelola data menu makanan pada mencakup fitur transaksi online, load balancing maupun high availability. Untuk set selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori dan sejarah. Yang pertama ada landasan dari Linux dan Ubuntu server. Untuk teorinya ialah Linux merupakan kernel sistem operasi open source yang bertugas mengelola memori dan proses kerja server. Ubuntu server adalah distribusinya yang dioptimalkan untuk CLI atau Command Line Interface tanpa grafis agar lebih ringan. Untuk sejarah Linux dan Ubuntu server, Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, sedangkan Ubuntu dirilis pertama kali pada Oktober 2004 oleh Mark Shuttleworth melalui perusahaan Canonical Ltd. Selanjutnya, untuk teori Apache Web Server, Apache Web Server adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request protokol HTTP atau HTTPS dari browser pengguna dan mengirimkan kembali halaman web yang diminta. Selanjutnya, untuk sejarah Apache dan Apache Web Server, Apache Web Server diluncurkan pertama kali pada tahun 1995 oleh The Apache Software Foundation. Namanya diambil sebagai penghormatan kepada suku asli Amerika, suku Apache. Lalu, selanjutnya untuk teori PHP atau Hypertext Preprocessor. Bahasa pemrograman server-side scripting yang dirancang untuk memproses skrip logika pada server sehingga mampu menghasilkan halaman website yang dinamis. Untuk sejarah PHP juga, dia diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdoux pada tahun 1994. Awalnya merupakan singkatan dari Personal Homepage. Selanjutnya ialah MSQL atau database server. Untuk teorinya ialah sistem manajemen basis data relasional. Bisa disingkat dengan RDBMS. Terstruktur yang menggunakan bahasa SQL untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi secara efisien. Untuk sejarah MSQL, dia dikembangkan oleh perusahaan Swedia MSQL AB oleh Michel Wedenius, David Ahmad, dan Alan Larson pada tahun 1995. Nama Mai diambil dari nama anak perempuan Michel Wedenius. Selanjutnya, untuk teori Oracle VM VirtualBox, perangkat lunak hypervisor yang melakukan virtualisasi perangkat keras memungkinkan komputer host menjalankan sistem operasi lain secara terisolasi. Untuk sejarahnya, dia dibuat awalnya oleh perusahaan Innotech GmbH pada tahun 2007, diakuisisi oleh Sun Microsystems dan kini dikembangkan secara penuh oleh Oracle Corporation. Selanjutnya untuk metodologi dan konfigurasi virtual machine, kita di sini langsung pembuatan VM baru. VM baru membuat mesin virtual pada virtual dengan nama kelompok 2 menggunakan berkas citra ISO Ubuntu Server. Selanjutnya unattended installation, kita mengonfigurasi parameter otomatisasi sistem mencakup username, password, dan hostname server guna minimalkan kesalahan input manual. Untuk alokasi perangkat keras, di sini menggunakan base memory atau RAM dengan 2048 MB atau 2 GB. Untuk prosesornya, 1 core CPU. Lalu menggunakan virtual storage dengan kapasitas hard disk diatur sebesar 25 GB dengan format tipe VDI atau Dynamic Allocation.
dengan menggunakan jaringan, menggunakan bridget adapter agar VM memperoleh alamat IP lokal yang sekelas dengan komputer host. Selanjutnya, eh, Selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri untuk proses instalisasi Ubuntu Server. Proses booting system menjalankan mesin virtual kelompok 2 dan mengeksekusi pilihan try or install Ubuntu Server pada menu awal GNU GRUB. Pada otomatisasi sistem cloud unit secara otomatis mengonfigurasi layanan dasar seperti jaringan DHCP, pemilihan bahasa, serta pembuatan akun administratif. Pada penyelesaian instalasi, sistem memproses seluruh berkas instalasi ke hard disk virtual secara otomatis hingga muncul notifikasi installation complete. Pada reboot system, melakukan proses restart reboot now agar sistem operasi Ubuntu Server siap digunakan dari hard disk virtual sepenuhnya. Adapun tahapan konfigurasi dan instalasi server LAMP stack. Adapun pada update sistem itu mengetik sudo apt update untuk menyinkronkan daftar paket aplikasi terbaru. Untuk instalasi Apache, mengetik sudo apache install apache untuk memasang layanan web server utama. Pada instalasi PHP, mengetik sudo apt install PHP MySQL untuk memasang modul pemrosesan skrip pemrograman. Pada instalasi MySQL, mengetik sudo apt install MySQL server untuk memasang layanan sistem manajemen basis data. Pada konfigurasi UFW atau firewall, mengetik sudo UFW allow 80 dan sudo UFW allow 22 untuk membuka jalur akses web dan remote SSH. Pada pembuatan database, membuat database baru serta struktur tabel menu makanan di dalam sistem MySQL. Di direktur website, membuat folder berkas PHP khusus untuk aplikasi katalog menu makanan. Pada direktori reboot, memasukkan var, lalu masukkan www, lalu masukkan HTML, dan masukkan menu makanan. Adapun pengujian internal web server, sisi server. Untuk pertama, pemeriksaan status Apache. Menjalankan pemerintah sudo sistem CTL status Apache 2 dengan hasil status layanan terverifikasi atau aktif. Untuk pemeriksaan versi PHP, menjalankan pemerintah PHP version dengan hasil modul PHP sukses terpasang. Untuk pemeriksaan status MySQL, menjalankan perintah sudo sistem CTL status MySQL dengan hasil status database terverifikasi aktif. Untuk pemeriksaan aturan UFW, melakukan pengecekan status firewall untuk memastikan port 80 dan port 22 berstatus allow. Untuk pemeriksaan IP address, menjalankan pemerintah IPA untuk mendapatkan alamat IP lokal server yang akan dipanggil pada browser client. Seperti ini di dalam Ubuntu. Lalu adapun hasil implementasi aplikasi web. Adapun dari akses browser komputer, website katalog sudah jadi sempurna menggunakan browser pada komputer host. Seperti ini tampilannya, dan untuk yang di HP terbukti responsif dan berhasil diakses via ponsel pintar melalui jaringan lokal yang sama. Untuk kesimpulan akan saya jelaskan. Keberhasilan infrastruktur LAMP implementasi web server berbasis Linux menggunakan kombinasi Apache, PHP, dan MySQL berhasil diwujudkan sebagai fondasi server yang stabil dan
reliable. Para manajemen sistem operasi, alokasi sumber daya memori, daya prosesor, dan konfigurasi akses file terbentuk dengan krusial dalam menjaga stabilitas operasional server secara konsisten. Keberhasilan infrastruktur dalam implementasi web server berbasis Linux menggunakan kombinasi Apache, PHP, dan MySQL berhasil diwujudkan sebagai fondasi server yang stabil dan reliable. Proteksi dan validasi sistem, penerapan keamanan dasar UFW berhasil melindungi jaringan, diperkuat oleh hasil pengujian menyeluruh dan menunjukkan sistem berjalan bebas dari memori teknis. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai proyek implementasi web server berbasis Linux menggunakan Apache, PHP, dan MySQL pada sistem katalog menu makanan. Semoga paparan ini dapat membantu manfaat akademis. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata mau ucap mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.